Di video sebelumnya, seri Christian Living kita sudah belajar tentang merasa cukup dalam segala keadaan. Rasa cukup adalah sesuatu yang perlu dilatih, dipelajari. Bahkan Rasul sebesar Paulus saja dengan semua pewahyuannya, dengan semua yang dia alami, dia dengan sengaja belajar dan melatih dirinya untuk merasa cukup. Nah, ada satu ending yang menarik dari dunia ini, yaitu ketika antikris mulai muncul dan berkuasa. Saya akan bacakan satu ayat di Wahyu pasal yang ke-13 untuk kita semua. Wahyu pasal 13 saya akan baca dari ayat yang ke-16 saja. Perhatikan ini ya, apapun yang kita percayai tentang meterai, tentang cap antikris di tangan kanan dan di kepala kita, apapun yang kita percayai, chip atau non-chip atau apapun juga, saya punya pengertian saya sendiri, seandainya nanti bisa akan saya bahas. Apapun yang Anda percaya tentang meterai antikris, tapi ini faktanya yang Alkitab tulis. Lihat, dan ia menyebabkan siapa ini si tokoh antikris itu, whoever he is nantinya, ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Menarik ya, tandanya di tangan kanan dan di dahinya. Dan tidak seorang pun, implikasinya apa, dampaknya apa? Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan binatang itu ialah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Alkitab berkata, tanpa meterai antikris yang diletakkan di tangan kanan dan di dahi Anda, saudara suatu saat nanti tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Dari sekian banyak hal yang bisa ia larang, saudara, yang ia larang adalah tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Mengapa? Percaya nggak kalau saya bilang seluruh kehidupan manusia di dunia ini diletakkan, ditumpukan atas dasar apa yang mereka bisa jual dan apa yang mereka bisa beli. Betul? Saudara yang bekerja, oh saya nggak berdagang Pak, saya nggak jualan. Saudara yang bekerja, tahukah Anda bekerja kepada perusahaan adalah satu bentuk penjualan? Saudara menjual waktu Anda, saudara menjual energi Anda, saudara menjual pikiran Anda menjual waktu Anda bersama dengan keluarga, Anda menjual tingkat stres Anda. Beberapa orang kadang menjual lambungnya, ya, menjual detak jantungnya karena ketegangan-ketegangan tertentu yang mereka alami dalam pekerjaan mereka. Tahukah Anda itu satu bentuk penjualan? Dan saudara menjual sebagian dari diri Anda supaya Anda mendapat uang untuk nantinya Anda bisa membeli lagi. Percaya nggak? Semua kebahagiaan, harapan hidup manusia diletakkan, digantungkan atas dasar jual dan beli. Menarik ya? Antikris berkata, kalau kamu nggak pakai tanda binatang suatu hari nanti, kamu nggak bisa menjual dan nggak bisa membeli. Buat beberapa orang yang tidak pernah berlatih untuk keluar dikit-dikit dari sistem jual beli ini, saudara, suatu hari nanti mereka nggak akan sanggup untuk menghindari simbol antikris ini. Udah pasti, bahkan semua orang akan ngantri untuk cap meterai itu, seandainya memang benar itu adalah meterai fisik, ya, sebagai tanda kepemilikan dari si binatang itu. Menariknya begini, dari awal Paulus Alkitab, ya, firman Tuhan mengajar kita untuk hidup secukupnya. Mengapa? Bukan karena Alkitab tidak mau kita berbahagia, bukan karena Alkitab senang kita menderita, bukan karena kita tidak boleh memiliki benda-benda lain di dunia ini selain makanan dan pakaian, kata Alkitab. Ya, mengapa? Karena itu merupakan sarana latihan bagi kita untuk kita menang dari semua sistem dunia yang coba menggenggam kita. Anda tahu nggak dengan cara apa dunia menguasai seluruh umat manusia? Sederhana, dengan sistem jual beli.
Bayangkan kalau suatu hari ini kejadian, kita yang tidak terbiasa hidup dari iman, pasti akan kelimpungan banget. Dan akan kepengen cepet-cepet saudara untuk dicap. Kenapa? Karena gak tahan. Beberapa orang sangat senang membeli. Yang gak perlu dibeli aja, dibeli karena hobi. Betul ya? Beberapa orang sudah jauh lebih tinggi dari kata cukup. Tapi jualannya terus-terusan. Betul kan? Tanpa sadar, hal yang berlebihan seperti itu akan menguasai hidup kita. Padahal ada sisi-sisi hidup ini yang sangat penting selain menjual dan membeli. Setuju? Ya. Paulus mencoba mengajar kita untuk hidup secukupnya karena ia tahu, saudara, penjualan dan pembelian suatu hari akan menguasai hidup manusia dan ini akan menjadi alat setan untuk mengontrol kita. Menurut saya, terserah apa yang Anda percayai dengan ayat ini atau dengan meterai ini. Menurut saya, mengapa meterai itu hanya ada di tangan kanan, saudara, dan di atas dahinya? Menurut saya, secara simbolik, tangan kanan adalah tangan bergantungnya manusia. Alkitab ini ditulis dalam pengertian Middle East, ya, Asia Tengah, Timur Tengah yang rata-rata orangnya tentunya bertangan kanan sebagai tangan utamanya. Karena itu ditulisnya tangan kanan sebagai sesuatu yang utama dan juga di dahi sebagai pusat berpikir. Ada juga menarik sekali yang menyangkutkan hal ini dengan doa Shema, ya, doa di mana Anda menyerahkan diri Anda untuk satu Tuhan. Saudara tahu doa Shema itu tertulis di mana? Di dahi dan di tangan kanan. Jadi saudara, terserah apakah ini meterai fisik atau bukan, yang pasti begini. Antikris itu mencoba menguasai umat manusia. Antikris itu, sistem dunia ini mencoba menggantikan Tuhan dengan dirinya. Bahwa suatu hari nanti kalau kamu gak pernah melatih dirimu untuk merasa cukup, puas dengan semua sistem penjualan dan pembelian kita, suatu hari, mau tidak mau, Anda pasti akan mendaftar supaya tanda bintang ini ada dalam diri Anda. Karena yang dia pegang itu hal yang sangat berarti. Yaitu apa? Oh, kita nggak bisa dagang apa-apa. Kita nggak bisa making money. Dan kita nggak bisa membeli sesuatu. Ya, jadi ini berbahaya sekali. Nah, sadar dari mana bahwa sistem dunia ini telah menguasai kita dalam level tertentu? Sadar gak ketika keuangan Anda terganggu, maka saudara merasa tidak nyaman. Merasa kurang sejahtera. Ketika penjualan Anda kurang memenuhi target, saudara merasa lemas. Karena otomatis Anda berpikir pembelian Anda berkurang. Betul ya? Nah, itulah yang setan buat dalam hidup kita. Saudara tahu Alkitab berkata, jangan bergantung kepada hal yang tidak pasti. Seperti kekayaan. Alkitab berkata, kekayaan itu nggak pasti. Bergantunglah kepada Tuhan. Hari ini ketika Anda mendengar video ini, saudara, jangan ikatkan dirimu dengan sistem jual beli yang suatu hari akan menjadi alat setan untuk menguasai hidup kita dan membuat kita tunduk kepada kekuasaan dia. Belajar hidup cukup dan serahkan, saudara, semua penjualan dan pembelian kita ke dalam tangan Tuhan. Bekerja, berusaha dengan normal, saudara. Berusaha bukan mengandalkan tangan kanan atau dahi Anda. Berusahalah mengandalkan anugerah dan semua hal yang Bapa di surga sudah sediakan dalam pemeliharaannya dan kebaikannya untuk hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.